Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap orang ingin memiliki benda atau melakukan sesuatu yang membahagiakan dirinya. Setiap orang ingin kebutuhan pokok hidupnya terpenuhi. Mereka ini juga ingin supaya kebutuhan sekunder dan tersiernya terpenuhi. Setiap orang juga ingin kebutuhan rohaninya terpenuhi. Mereka ingin bisa rekreasi, pelesiran ke tempat wisata, bisa berziarah ke tempat-tempat suci di dalam dan luar negeri. Pokoknya di dalam hidupnya, setiap orang menginginkan kebutuhannya dipenuhi. Oleh sebab itu mereka berusaha mendapatkan pekerjaan mapan, sehingga bisa membeli dan mencukupi kebutuhan dan keinginannya. Namun sadarkah orang itu bahwa semua yang diinginkannya belum tentu menjadi suatu keinginan yang terdalam dalam dirinya? Apakah keinginan itu sungguh menjadi pilihan sebenarnya yang menjadi tujuan utama hidupnya? Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus hari ini memberikan perumpamaan yang berkenan tentang hal yang hendak kita cari di dalam hidup ini. Tuhan Yesus mengatakan, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang diketemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, ia pergi lalu menjual seluruh miliknya dan kemudian membeli ladang itu. Mutiara hidup yang sesungguhnya ialah iman kepada Allah. Ladang yang menjadi tempat ditemukannya mutiara yang terpendam itu adalah hati manusia. Di dalam hatinya, manusia akan menemukan harta sebenarnya yang mereka inginkan dalam hidup ini. Di dalam hatinya pula, manusia bisa menjawab puas atau tidak dengan segala pencapaian dan harta yang dimilikinya. Saudaraku yang terkasih, kalau orang sudah berkecukupan harta, kebutuhan rohani pun tercukupi, tetap merasa tidak nyaman hidupnya, berarti ada yang kurang dalam dirinya. Mereka menginginkan yang lebih, yaitu berdekatan dengan Allah, menyatu dengan Tuhan. Mereka sadar bahwa semua yang dimiliki tidak menjamin hidupnya, kecuali Allah sendiri. Mereka mendambakan kerajaan surga dalam hidupnya. Kebahagiaan hidup manusia
menjadi sempurna di dalam perjumpaannya dengan Allah. Coba kita renungkan saat kematian. Seseorang tidak bisa membawa harta miliknya. Semua kekayaan juga tidak bisa menjadi senjata untuk membela diri dari datangnya kematian. Saudaraku yang terkasih, mencari dan memiliki harta di dunia memang penting. Karena kalau tidak memilikinya, seseorang akan menjadi beban dan merepotkan orang lain. Namun yang mesti diingat adalah dalam mencari dan saat memiliki harta itu, jangan sampai melupakan Tuhan dan mengabaikan iman. Kalau dua hal ini dilupakan, manusia akan menjadi lupa diri. Iman itu mutiara dan menjadi tanggung jawab individu untuk menemukan dan menjaganya. Di dalam imannya, manusia menyatu dengan Allah. Maka yang menjadi prioritas dalam hidup adalah memiliki iman, sehingga mendasari perjuangan hidup kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, iman seseorang bisa dilihat dan diukur dari perbuatannya. Di dalam pekerjaan atau aktivitas hidup, iman kita bisa menjadi nyata, sekaligus menemukan nilai atau maknanya. Orang yang sungguh memiliki iman dalam situasi sesulit apapun tetap mampu menemukan mutiara yang terpendam itu. Pribadi atau sosok yang dapat kita teladani dalam menemukan mutiara yang terpendam itu adalah Santa Marta yang kita peringati pada hari ini. Dengan tegas, Santa Marta menyatakan imannya kepada Tuhan Yesus dalam perjumpaannya di Betania. Tuhan Yesus datang untuk menghibur mereka atas kematian Lazarus saudaranya. Santa Marta menyapa Tuhan Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Pernyataan ini merupakan ungkapan iman. Tuhan Yesus bagi Santa Marta adalah mutiara yang datang memberikan penghiburan. Saudara-saudari yang terkasih, sudahkah kita menemukan mutiara sejati dalam hidup kita sehari-hari? Apakah karena desakan keinginan kita menjadi maniak kerja hingga melupakan Tuhan dan sesama? Ingatlah bahwa setiap perbuatan kita adalah perwujudan iman, mutiara kehidupan. Maka marilah kita menjaga diri agar semua pekerjaan dan kekayaan kita tidak menghalangi untuk menemukan mutiara yang sesungguhnya, yakni kerajaan Allah sendiri. Karena dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan Yesuslah kita menemukan mutiara yang paling berharga itu, yaitu keselamatan dan penghiburan seperti yang dialami oleh Santa Marta. Bapa yang Maha Pengasih, semoga pekerjaan dan harta yang kami miliki tidak membuat kami melupakan Engkau dan mengabaikan iman kami. Semoga kami selalu mengusahakan mutiara yang paling berharga bagi hidup kami, yakni bertemu denganmu dalam kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya
agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.